Oke, selamat siang rekan-rekan media. Saya Raka Danira selaku kuasa hukum daripada Eza Gionino. Hari ini kami ingin memberikan tanggapan secara resmi terkait gugatan yang dilayangkan oleh saudari Meza terhadap klien kami. Pertama-tama kami ingin meluruskan arah pemberitaan bahwa klien kami, Mas Eza Gionino, mengambil sikap tegas untuk berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Meskipun ada gugatan, kami anggap, kami memandang ini sebagai dinamika internal. Klien kami di sini juga beranggapan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang liar beredar. Kami tegaskan bahwa dalam proses mediasi nanti kami memprioritaskan untuk ke arah perdamaian. Kami juga mengklarifikasi bahwa sampai saat ini bahwa pemicu permasalahan terkait hal ini bukan karena isu dari KDRT dan juga isu orang ketiga. Baik. Oke, mungkin dari saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih udah hadir di sini. Jujur saya gimana ya? Mungkin kalau ngomongin promo sinetron atau apa mungkin lebih mudah, tapi karena ini ngomongin masalah rumah tangga sendiri, jujur saya agak gemetar ya, nafasnya agak terengah-engah. Jujur ini berat sekali karena yang saya hadapin. Mungkin pertama yang bisa saya sampaikan, saya sangat menghormati istri saya. Ya, sayang, aku sangat hormatin kamu. Aku tahu kamu seorang ibu yang baik, ibu yang hebat ya untuk anak-anak saya, Nicole, Khan, Akshay. Gini, saya juga akuin kok. Saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya gitu. Rumah tangga itu pasti ada percekcokan gitu, ada selisih paham. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dengan berita yang seperti Mas Raka bilang, berita yang sangat liar di luar sana, dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu, demi Allah tidak ada dari saya KDRT apapun itu, pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi ya, kurangnya komunikasi dengan baik, itu aja, komunikasi internal pastinya gitu. Tapi Kak Eza sendiri mungkin sudah berpisah rumah kah? Sudah dari berapa lama dan sekarang? Dari pertengahan Agustus ya, mulai tanggal 15 ya Mas ya, mulai tanggal 15 Agustus saya sudah tidak bertemu dengan istri, anak-anak saya. Gini, selama ini pasti teman-teman tahu kok, saya selalu bilang ya, selalu saya utamakan prioritas saya dalam hidup saya itu adalah istri, anak-anak saya. Saya bekerja itu untuk mereka. Saya nggak pernah belanja, beli apa-apa gitu, nggak pernah. Saya selalu untuk mereka. Gini, kalian bisa bayangin teman-teman semuanya, saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya, sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, Khan, terutama Khan ya, Khan, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka, ya. Saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Coba kalian bayangin, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak kayak gitu, sebagai seorang ayah, bagaimana rasanya jadi saya? Bagaimana rasanya jadi saya? Saya nggak tahu.
saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu. Saya pengen tahu anak saya. Ya coba kalian bayangin gimana saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Saya jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya, dan saya juga rindu istri saya. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya, terima kasih. Saya cuma berharap, ayo, Mam, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo, kembali pulang. Bawa anak-anak. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku bakal perbaiki itu semua. Ya. Dengan kata lain, setelah Agustus itu berarti tidak ada komunikasi antara dirimu, istri, dan ke anak-anak itu nggak ada. Baik, jadi sebelum itu ya, ini menjadi kekhawatiran terhadap mental daripada anak-anaknya, bahwa Nicole, Kan dan juga Akse itu memiliki kedekatan emosional dengan Mas Eza. Ya, jadi kita tidak saling menyalahkan, kita juga tidak membuat ini semakin riuh, tapi ayolah kita pentingkan untuk masalah mental dan juga psikologi daripada ketiga anaknya, Mas Eza juga dan juga Mbak Eca. Kak Eza sendiri tahu dihujat itu dari siapa dan mungkin? Oke, itu dia. Jadi begini, sebelumnya mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu ya gitu. Saya memberikan ruang dan waktu untuk Eca supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini ya gitu. Ada gugatan seperti itu yang dikirim dan dilayangkan ke saya. Itu jujur saya kaget sekali. Itu di luar ekspektasi saya, karena saya berpikirnya ini kan kita masalah komunikasi ya gitu. Masalah komunikasi di mana saya merasa ini semua masih bisa kita selesaikan dengan baik kok gitu. Jadi nggak perlu sampai sebegini ya sekali seharusnya. Mas, sempat konfirmasi juga nggak sih Mas? Dari sana sendiri kan mungkin kemarin sempat wawancara lawyer sendiri bahwa katanya ini masalah dipendam oleh Kak Eca yang berulang gitu. Akhirnya meledaknya baru sekarang dan katanya masih serumah gitu, masih seperti itu. Dibilang serumah sih, gimana Mas Raka, saya takut. Sebenarnya kalau untuk masalah komunikasi sampai dengan sekarang memang pada saat kejadian itu sudah tidak ada komunikasi. Tapi sebelumnya komunikasi Mas Eza dengan Mbak Eca itu baik-baik saja, dan juga ada saksi di sini, ada Mas Mirza dan juga Mas Hengki yang setiap hari ada di rumah ya. Mereka melihat semua komunikasinya baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Mungkin ya itu sebenarnya hal-hal yang bisa dibicarakan secara internal. Dan sekarang jujur kondisinya saya di rumah itu saya sendiri. Mulai per tengah bulan Agustus saya sendiri di rumah. Saya benar-benar sendiri di rumah, itu rasanya sepi sekali, hampa banget rasanya gitu. Mas Eza, cekcok paling memuncak tuh bulan apa, dan mungkin sedikit karena prinsip kah atau perbedaan gitu? Gini, sebenarnya kalau masalah percekcokan rumah tangga saya sebenarnya hampir sama kok ya gitu loh dengan masalah-masalah rumah tangga di luar sana yang lain gitu. Ya, cekcok dalam rumah tangga ibaratnya itu cuma bumbu-bumbu dalam masalah rumah tangga kita gitu. Terus kalau dibilang ini akumulasi atau apa, saya rasa mungkin semua yang berumah tangga kalau dibilang akumulasi berarti itu kan sama aja flashback semua masalah yang dulu terus dijadikan satu. Itu kan saya rasa itu tidak baik ya gitu. Jadi apa yang sudah pernah terjadi masalah itu kan diperbaiki, dan seperti yang saya bilang, saya janji saya akan perbaiki semuanya gitu. Mas Eza, berarti dari Agustus pertengahan itu tidak benar-benar diputus semua komunikasi dengan anak dan juga Di blok Mbak kan? Eca di blok atau bagaimana? Atau mungkin sudah ada usaha Udah ada mengajak coba bertemu telepon, atau apa. bagaimana? Saya sudah berusaha mencari ke sekolah, saya sudah berusaha juga datang ke rumah keluarga, tapi
saya tidak menemukan jawaban, dan saya tidak tahu di mana istri dan anak saya tidak tahu. Mas Reza menegaskan berarti yang keluar dari rumah pada Agustus itu Mbak Echa. Iya, jadi di saat saya bilang apa namanya kita space dulu ya gitu, saya yang keluar dulu ya gitu, dan dia tahu kok saya tinggal di depan sana gitu ya, di apartemen depan gitu. Ya nggak bisa saya sebutkan ya gitu namanya. Oke, yuk beberapa hari ke depan kita ketemu ya, kita ngobrol lagi. Itu terakhir kali saya bilang sama Echa, dan kondisinya waktu itu Echa bersama Khan beraksi di kasur ya gitu. Terus saya dalam kondisi berlutut, karena Echa kan posisinya di pinggir kasur ya gitu. Saya cuma bisa pegang tangan dia, saya ingat sekali saya pegang tangan dia, saya minta maaf. Saya tahu dosa saya banyak, dosa saya besar. Tolong maafkan saya. Beberapa hari ke depan kita ketemu yuk, kita obrolin lagi. Tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian, mungkin ya saya sekali lagi saya sangat menghormati keputusan dia ya gitu. Saya sangat menghargai keputusan dia, mungkin dia pergi dengan bawa anak-anak. Tapi sekali lagi saya mohon, ini saya lihat kamera nggak apa-apa ya. Oke, ini pesan untuk istri saya, Mam, sayang, tolong jangan putus komunikasi. Aku mohon, nih, terutama anak-anak. Aku rindu anak-anak, aku rindu kamu juga. Tolonglah, buka komunikasinya. Jangan tutup seperti ini, aku mohon. Dengan begini tuh sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik sayang. Sumpah itu nggak baik. Jadi aku mohon. Kayaknya mungkin kemarin juga pengacara Kak itu bilang kalau Kak itu sekarang menjalani terapi ke psikolog karena adanya di permasalahan dalam rumah tangganya ini, itu seperti apa sih Kak? Mungkin emang udah lama ke psikolog atau baru belakangan ini? Setahu saya selama ini sih baru ini ya. Dan saya baru dengar juga dari pengacaranya tersebut. Saya nggak tahu sama sekali. Kalau boleh jujur, ya. Kalau boleh jujur, justru selama ini saya yang ke psikolog dan istri saya sering menemani. Karena tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Jadi tolong saya mohon jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Mungkin kalau boleh saya tambahkan terkait psikolog ataupun bantuan profesional itu lebih baik ya, karena memang daripada ke ahli yang lain lebih baik ya ke profesionalnya psikolog gitu untuk membantu terhadap proses ini. Tapi Kak Eza tidak ada ucapan talak terhadap Kak Eza sama sekali. Oke, itu ya saya ucapkan memang adanya ya gitu. Dalam kondisi emosi ya, dalam kondisi emosi terakhir kali. Itu juga sebelum yang tadi saya bilang, saya talak satu ya gitu, saya talak satu. Terus itu gunanya hanya untuk ya untuk apa ya, memberikan apa ya mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu loh. Secara Islam seperti itu, dari saya pribadi teguran gitu, supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri gitu. Mas Eja, itu mungkin pengucapan talak tersebut pada saat puncaknya berantem waktu pas sebelum Kak Echa keluar atau sebelum-sebelumnya? Itu waktu pada saat lagi emosi ya sebelumnya, mungkin itu jauh dari pada saat sekarang. Mas Reza, keretakan rumah tetangga kamu ini kan menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya itu terkait dengan relasi antara kedua keluarga besar ini, Mas. Dan memang sudah dibahas juga belakangan ini. Mungkin tanggapan kamu atau klarifikasi kamu mungkin seperti apa? Maksudnya dari pihak keluarga? Iya. Dari saya pribadi sih saya rasa tidak ada ya, gitu. Nggak ada sama sekali dari pihak keluarga saya atau pihak keluarga istri saya juga saya rasa tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi ini pure murni ini memang karena komunikasi kita yang salah.
Maksudnya kan mungkin maaf sebelumnya hubungan Mas Reza itu diberangkati oleh tidak direstukan oleh almarhum ibu. Mungkin Mas Reza sendiri sampai sekarang mau mempertahankan itu, ingin membuktikan bahwa cinta sejati itu mungkin ada seperti apa Mas Reza? Sekali lagi saya mohon ke teman-teman semua dan semua orang di luar sana, tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya ya gitu loh. Ibu saya sudah insya Allah udah ada di surga, jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Jadi sekali lagi itu sebuah perjuangan saya, perjuangan Echa, istri saya, perjuangan kita berdua sampai akhirnya kita punya 3 buah hati kita ya gitu. Nicole, Khan, Akse, dan sampai terakhir kali juga sebelum mama meninggal juga saya, istri saya, Echa, kita mengurus mama sampai akhirnya sampai saya harus mengubur ibu saya gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kak Echa mungkin Kak Echa apa Mas Reza? nice. Mungkin posisi terakhir Kak Echa di mana dan udah nge-track belum? Di mana pindah-pindah atau seperti apa? Oke, sampai saat ini mungkin untuk posisi kami belum tahu kepastian dari mana. Tapi kita berupaya terus untuk bagaimana caranya Mas Eza ini bisa bertemu dengan anak. Untuk track segala macam ya itu kami tidak lakukan. Tapi upaya-upaya apa aja sih yang udah dilakukan Mas Eza untuk mempertahankan selain kayak mencari lokasinya di mana segala macam gitu? Mungkin udah tanya ke teman-temannya atau ke keluarganya? Saya sudah berusaha, dari saya coba mau berusaha ke sahabat-sahabat kita ya gitu untuk menanyakan dia di mana, tapi jawabannya masih sama gitu ya, masih dia masih butuh ruang dan waktu. Tapi sekali lagi tolonglah izinkan saya untuk ketemu sama anak-anak, izinkan saya ketemu sama anak-anak. Masalah kita sekali lagi, ayolah Mam, kalau kamu masih butuh waktu nggak apa-apa, silahkan. Aku sangat menghargai itu, tapi paling nggak untuk ketemu anak-anak tolong izinkan aku ketemu Nicole, Khan, Aksai. Nggak bisa aku selama ini nggak ketemu anak-anak, jujur nggak bisa. Tapi sudah siapkah Kak kalau Kak Echa-nya benar-benar ingin bisa dan memperjuangkan hak asuh? Ya, kami kalau untuk soal itu kita hormati ya proses persidangan, karena kan ini masih baru relas pertama. Nanti kami ada sidang di Pengadilan Agama ya, Cibinong tanggal 22 September. Mungkin nanti yang kami akan prioritaskan adalah di saat mediasi adalah perdamaian. Mungkin kita tidak akan berandai-andai ya kalau ini misalkan gugatannya akan lanjut atau seperti apa ya. Kami berharapnya dalam proses mediasi ini kita bisa dapat berdamai. Tapi untuk sidang perdananya besok, Mas Ejanya akan hadir ke PRC Cibinong? Ya, mungkin nanti kita lihat situasi dan kondisi. Namun kalau kita dipanggil oleh pengadilan sebagai warga negara yang baik, ya kita harus hadir. Begitu. Ini cukup mengganggu pekerjaan nggak Kak Echa? Jujur pasti ya, nggak bisa dipungkiri ya gitu, nggak bisa dipungkiri saya yang setiap hari biasanya bertemu dengan istri, anak-anak di rumah, terus secara psikologis juga saya di rumah, saya ngerasa saya hampa sendirian di rumah gitu. Apalagi dia juga tahu kan gitu, saya bangun, mungkin teman-teman juga tahu ya gitu, saya bangun rumah itu untuk kita, untuk Echa, untuk kamu Mam gitu, untuk anak-anak. Nah sekarang nggak ada mereka, terus posisi saya harus bekerja juga, berat pasti berat, tapi mau bagaimanapun insya Allah ini masalah dari Allah. Semoga ini ada jawaban yang terbaik, semoga ada hikmah yang baik juga untuk bisa saya ambil, dan semoga ini juga ada hikmah yang baik juga untuk istri saya. Apa yang paling kangenin Kak Eza mungkin dari rutinitas bersama istri? Banyak sekali, keberadaan istri saya di rumah, ramein anak-anak saya di rumah, terus saya rindu mereka semua. Saya rindu anak-anak saya. Nicole, Khan, anak saya, nak, dimanapun kalian di sana, dimanapun kalian, ya, tolong doain Daddy ya, tolong doain Daddy. Semoga Daddy bisa perjuangkan ini semua, perjuangan Mami, supaya bisa kembali ke Daddy, supaya kita bisa ngumpul lagi bersama. Tolong doain ya, nak. Lainnya mungkin hal adanya dugaan kekerasan verbal maupun verbal hingga akhirnya Kak Echa ke psikolog itu dibantah ya Kak?
Baik, untuk masalah itu sebenarnya kami tadi sudah tegaskan bahwa pemicu dari permasalahan ini bukan karena KDRT dan juga orang ketiga. Jadi kami bantah itu. Kaiza mungkin ini kan udah jika nantinya mungkin damainya terwujud gitu, akankah kalian sudah mau berencana untuk quality time gitu menghabiskan waktu bareng anak istri nantinya? Iya, tadi juga kita udah ngobrol kalau memang ini terjadi sepakat ya mungkin kita akan berlibur ya Mas Tirza ya. Jadi sebenarnya gini jujur Mas Raga juga semuanya udah ada banyak plan yang sudah saya rencanakan bersama Eca, karena dengan adanya kurangnya komunikasi kita dengan baik gitu, saya pengen sekali ngajak Eca kita berlibur gitu, sampai mungkin berita di luar juga ada, saya pengen nambah anak lagi gitu ya gitu, saya pengen ke New Zealand sama dia berdua gitu, jadi Eca pun tahu gitu, tolonglah. Jadi sekali lagi saya mohon, ayo kita selesaikan dengan baik, tidak seperti ini. Kaiza, mungkin tanggapannya tentang Kak Eca yang udah meminta hak asuh anak dan nafkah seperti apa? Ya, jadi kalau soal hak asuh anak memang kalau dalam kompilasi hukum Islam, karena ketiga anak Mas Eza dan Mbak Eca ini kan masih mumayyiz ya, mumayyiz itu masih di bawah umur. Jadi hak asuh terhadap ibu, namun ada yang melekat juga namanya hak lawatan. Hak lawatan ini adalah hak untuk bertemu, hak untuk memberikan nafkah dari seorang ayah terhadap anaknya. Jadi tidak boleh dihalang-halangi ataupun dibatasi antara pertemuan anak orang tua dengan ayahnya. Mungkin begitu ya. Maksudnya mungkin sampai adanya percayaan ini kayak sampai nggak nafsu makan, kayak berat badan menurun, apa seperti apa gitu. Kemarin ya, saya akuin saya sempat down ya, saya sempat terpuruk sekali, Tapi dengan adanya lingkungan yang positif gitu ya, gitu yang membangun saya sampai ya saya merasa saya tetap harus bekerja, saya harus mengingat juga bahwa saya punya istri, saya punya anak-anak gitu. Saya harus bangun, saya harus bangkit ya, gitu. Saya nggak bisa dalam keterpurukan terus-menerus. Walaupun saya menjalaninya pasti akan sangat berat untuk saya, tapi saya harus lawan itu semua. Saya harus bangkit, saya harus tetap beraktivitas, saya tetap harus bekerja untuk mereka. Ada lagi teman-teman media? Oke, mungkin 3 poin ya saya harus tegaskan dalam hari ini, bahwa poin yang pertama adalah pemicu dari permasalahan ini bukan karena adanya KDRT dan juga orang ketiga. Yang kedua, dalam ini kami memang membenarkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh saudari Meza, yaitu istri daripada Eza Gionino. Yang ketiga, ini tidak ada urusannya dengan yang berita-berita yang sebelumnya. Jadi tidak ada korelasinya dengan berita yang sebelumnya. Mungkin begitu ya. Terakhir, cincin kawin masih pakai? Cincin semuanya dibawa sama Eca, sama istri saya. Gitu. Berarti keluar dari rumah bawa apa? Makanan? Bawa anak-anak, bawa baju, semuanya, dan itu yang bikin saya jujur, saya shock ya, saya kaget, saya nggak expect kalau akan seperti ini, gitu. Langkah seperti ini yang diambil. Tapi sekali lagi saya hormatin apapun itu, langkah apapun yang diambil sama dia. Tapi semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita ke depannya. Mungkin terakhir ya, satu lagi, ini yang menjadi keprihatinan bahwa Mas Eza ini dan Mbak Eca ini punya ketiga anak ya. Ada Nicole, ada Kan, ada juga Aksei. Nah, jangan sampai terhadap permasalahan ini kami tidak menyudutkan, kami tidak membuat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi marilah ya, marilah untuk kepentingan psikologis anak, untuk komunikasi ketiga anak dari Mas Eza dan Mbak Eca untuk bisa dapat diakses. Mungkin itu saja ya, minta dibantu untuk komunikasi. Oke.